Ini adalah langkah-langkah untuk memulai trading saham dengan modal yang terbatas. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan bahas hal yang paling sering ditanyakan ke gue, yaitu Bang, bagaimana caranya gue mau trading saham atau mau investasi di saham tapi dana gue terbatas atau modal gue kecil gitu ya. Jadi di video ini gue akan bahas itu semua step by step, dimulai dari nol teman-teman ya. Nah sekarang gini, untuk memulai di trading saham tentu kita harus punya modal teman-teman ya. Dan modal ini kadangkala menjadi salah satu barrier atau menjadi salah satu halangan untuk kita mencoba untuk trading saham ya. Oleh karena itu gue akan coba di materi kali ini, gue akan membahas gimana sih caranya kita itu bisa memulai trading saham dengan uang atau dengan modal yang cukup kecil teman-teman ya. Dan di sini gue akan ambil contoh, patokannya itu adalah kita yang berpenghasilan UMR teman-teman ya. Dan UMR gue ambil di sini ada UMR Jakarta ya. Misalnya kalian teman-teman bisa lihat ya, gue langsung aja mulai. Kalian bisa lihat di layar ya teman-teman. Misalnya UMR Jakarta itu adalah 4 juta teman-teman. Ini gue buletin teman-teman ya, 4 juta. Oke, sebenarnya nggak 4 juta sih, 3.940.000 sekian lah ya. Tapi ini gue buletin jadi 4 juta. Oke. Dan yang pertama kali langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat financial planning dulu secara simple ya. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang financial planning lebih detail, kalian bisa googling aja, di situ banyak ya yang menjelaskan tentang financial planning. Cuman di sini gue akan jelaskan financial planning secara simple aja ya. Oke, jadi gini teman-teman, dari 4 juta ini kalian bagi dulu porsinya ya. Kalau misalnya gue ya, ini secara simple aja ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa, Bang ini kok rasionya aneh sih, kok kayaknya gue belajar kayak gini deh. Ya mungkin itu menurut mereka, tapi ini gue coba jelaskan secara simpel supaya kalian bisa mengerti, oke? Jadi 4 juta ini kita bagi dua dulu aja langsung ya, oke? Jadi kita bagi dua, 50% ya, 50%, 50% teman-teman ya. Jadi 4 juta 50% itu sekitar 2 juta, 2 juta, oke? Nah 2 juta yang di sebelah kiri ini teman-teman ya, ini itu untuk apa sih? Ini tuh yang 2 juta kiri itu untuk kebutuhan hidup, oke? Kebutuhan hidup kalian ya. Jadi kalian bertanya dulu nih ke diri kalian sendiri ya, apakah saya bisa hidup dengan 2 juta per bulan? Oke. Ini semua bisa bisa dimodif masing-masing ya, sesuai dengan lifestyle kalian ya. Kalau misalnya kalian hidupnya single, terus masih hidup di tempat orang tua dan mungkin belum ada kebutuhan yang banyak, saya yakin 2 juta ini bisa hidup ya, kalau misalnya hanya untuk makan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, oke? Tetapi kalau misalnya kalian sudah berkeluarga ya, kalian tinggal di tempat sendiri, mungkin ini bisa dimodif sedikit ya. Mungkin kalian tambahin jadi dari 50% jadi 60% atau 70%. Itu sesuaikan dengan porsi kalian masing-masing. Jadi yang jelas pertanyaannya yang pertama adalah yang kalian harus jawab adalah apakah saya bisa hidup dengan uang segini gitu ya, yang di sebelah kiri, 2 juta di sini ya. Kemudian ada 2 juta berikutnya di sebelah kanan teman-teman ya. Nah 2 juta di sebelah kanan ini apakah saya langsung investasikan semua ke saham? Tentu tidak teman-teman. Kalian harus bagi dua lagi ya. Yang pertama itu kalian bagi jadi 1 juta lagi ya. 1 juta dan 1 juta ya. Nah 1 juta sebelah kiri ini teman-teman ya, ini kalian bisa alihkan pertama ke insurance teman-teman ya. Kenapa harus ada insurance ya? Karena asuransi di zaman sekarang tuh penting banget. Kalian mungkin yang belum sadar asuransi, kalian harus tahu bahwa hidup kalian tuh dengan adanya asuransi itu bisa lebih aman. Karena kalau misalnya sakit segala macam, kalian nggak usah pusing untuk keluarin duit. Itu yang pertama. Oke, jadi 1 juta yang kiri 500 ribu ya. Ini kita jadikan 500 ribu yang kiri. Pertama itu untuk insurance, dan 500 ribu yang kanan ini itu untuk ditabung teman-teman ya, ditabung di bank. Kenapa harus ada ditabung di bank? Ini yang 500 ribu kanan itu kita harus punya uang di bank itu supaya kita ada pegangan cash pertama ya. Jadi untuk biaya tak terduga untuk bulanannya ya. Sometimes kita butuh uang-uang yang kita nggak pikirkan tapi nanti kita harus mengeluarkan ya. Nah di sebelah kanan ini 1 juta ya, ini kalian bisa bagi lagi teman-teman ya, bisa dibagi lagi dua lagi teman-teman ya. Jadi 500 ribu pertama lagi dan 500 ribu kedua lagi. Ini kalian bisa bebas ya, kalian yang mau bikin usaha atau mau ditabung lagi. Yang pertama ini mau dimasuk tabungan ke sini itu juga boleh. Kalau kalian mau pakai usaha juga boleh. Dan 500 ribu yang terakhir ini adalah untuk investasi, oke? Investasi yang risknya itu cukup besar, oke? Risknya cukup besar atau medium ke besar ya, yaitu seperti saham, oke? Kemudian ada currency atau forex gitu ya.
dan juga yang lain-lain ya. Dan 500.000 yang atas ini kalian bisa tabungkan lagi yang pertama untuk menjadi biaya tak terduga, atau kalian bisa investasikan ke instrumen yang lebih low risk ya, seperti deposito ya, deposito dan lain-lain. Oke, ya ini adalah financial planning yang kalian harus buat dulu pertama kali. Oke, nah ini kalau misalnya kalian punya gaji atau penghasilan ya, kalian bikin dulu nih financial planning seperti ini dulu ya. Terserah berapapun penghasilannya, berapapun gaji, kalian bikin dulu financial planningnya supaya kalian tahu nih berapa sih angka atau berapa sih kira-kira tuh jumlah uang yang bisa saya investasikan di saham. Fungsinya bikin financial planning ini tuh untuk pertama ya, supaya nanti investasi kita tuh nggak mengganggu uang dapur. Oke, jadi jangan pernah kita menginvestasikan uang di instrumen yang beresiko atau yang risknya tuh lumayan besar itu dengan uang dapur ya. Uang dapur itu maksudnya adalah uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan teman-teman, karena secara psikologis itu pasti berbeda, dan juga nanti tradingnya jadi nggak nyaman kalau misalnya kita pakai uang dapur, tiba-tiba kita mau pakai uangnya nggak bisa langsung di liquid, atau kita lagi nyangkut segala macam, malah nanti jadi masalah. Oke, jadi ini fungsinya sekali lagi bikin financial planning itu untuk mengetahui seberapa besar uang yang kita bisa investasikan di saham. Oke, ya. Jadi di dalam setelah kita buat financial planning ini dengan UMR 4 juta teman-teman ya, kita mengambil kesimpulan bahwa kita bisa trading saham itu dengan uang 500.000 per bulan. Oke, itu langkah pertama ya. Jadi kita sudah dapat, uang yang bisa saya tradingkan adalah 500.000 per bulan. So, sekarang next step-nya apa? Nah, jadi sekarang next step-nya atau langkah keduanya adalah kalian cari yang namanya broker untuk trading saham. Oke, jadi banyak juga nih pertanyaan yang masuk ke gua, Bang, gimana cara mulai trading saham? Gimana cara cari brokernya? Kalian tinggal googling teman-teman ya, karena banyak sekali broker-broker saham yang ada di Indonesia. Syarat yang kalian harus penuhi untuk mencari broker saham adalah, yang pertama itu adalah pastikan broker tersebut terdaftar di OJK. Oke, ini syarat yang pertama teman-teman ya, terdaftar di OJK. Ini syarat mutlak ya. Jadi kalau misalnya ini sudah terpenuhi ya sudah, itu berarti bisa dibilang brokernya sudah layak untuk kita investasikan atau kita jadikan partner untuk investasi di saham. Yang kedua itu mungkin kalian lihat fiturnya ya, lihat fitur dari aplikasi tradingnya. Ya, ini adalah yang kedua. Jadi gini, kalau saya pilih broker itu selain yang terdaftar OJK, itu yang saya lihat adalah saya lihat fitur-fitur yang ada di aplikasinya ya. Kalau sekarang contohnya saya pakai Philips. Nah, Philips itu kalau buat saya fitur-fiturnya sudah memenuhi untuk saya trading gitu ya. Dan kebetulan saya juga nggak pakai Philips aja, saya pakai beberapa yang lain seperti Lotus dan juga Mirai juga. Dan itu kenapa saya pakai banyak? Karena saya melihat ada beberapa fitur dari broker tersebut yang nggak dimiliki oleh broker lain. Jadi saya ambil fitur-fiturnya. Nah, ini bisa dijadikan juga acuan untuk kalian, oke? Dan caranya gimana, Bang? Kalau misalnya saya mau daftar situ, kalian tinggal klik ke Google, terus kalian tinggal ketik aja gitu ya, broker yang kalian mau tuh apa gitu. Atau kalian kalau bingung cari broker, kalian tinggal tulis aja di Google broker saham di Indonesia gitu. Nanti dia keluar banyak, kalian tinggal masuk ke website tersebut. Terus kalian tinggal telepon aja ya, telepon ke customer service-nya, atau kalian yang bisa ada beberapa yang bisa daftar online, kalian tinggal langsung daftar online dan tinggal menyiapkan berkas-berkasnya ya. Biasanya berkas yang diperlukan itu adalah buku tabungan, KTP, NPWP, dan juga data diri lah, pokoknya semuanya itu ya. Pokoknya data diri kalian dilengkapi. Yang pasti kalian harus punya tabungan yang relate dengan RDN yang bekerja sama dengan broker tersebut ya. Jadi itu semua kalian tinggal tanyakan ke customer service. Ya, jadi langkah keduanya adalah kalian cari broker dan kalian bikin rekening investasi saham, oke? Nanti kalau misalnya kalian sudah buat, kalian akan mendapat kartu KCI ya dan KPI gitu. Nah, itu kartunya itu adalah untuk menandakan bahwa kalian sudah terdaftar dan juga kalian sudah bisa bertrading di saham gitu ya, di pasar uang seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sudah terpenuhi juga ya, langkah berikutnya itu adalah yang kalian harus lakukan itu adalah kalian menentukan trading style kalian. Oke, jadi yang ketiga itu langkahnya kalian menentukan trading style. Oke, maksudnya apa, Bang, trading style? Gini loh. Jadi gini, saya itu dengan kalian pasti punya kegiatan berbeda. Kita punya kesibukan masing-masing. Jadi kalian itu yang bisa menentukan diri kalian sendiri. Jangan ngikutin saya. Misalnya saya tuh seorang swing trader, oke? Swing trade, yang mana saya ketika saya trading, saya bisa menghabiskan waktu 3 jam gitu sehari ya untuk melihat market untuk waktu 1 minggu gitu. Jadi saya menghabiskan 1 hari dalam 1 minggu untuk menganalisa market untuk saya eksekusi hari Seninnya misalnya. Tapi berbeda dengan yang namanya intraday teman-teman ya. Kalian tradingnya harian. Misalnya kalian tidak terlalu sibuk ya pekerjaannya, kalian masih santai, kalian bisa jadi trader harian.
Trader harian itu adalah kalian yang trading menggunakan dana ya, yang bisa tadi 500.000 kalian putar satu hari. Jadi bisa beli pagi jual sore atau beli pagi jual besoknya gitu. Itu namanya intraday teman-teman. Atau kita bilangnya tuh short term trader, oke? Atau yang ketiga, kalian sangat sibuk sekali orangnya ya, dan kalian benar-benar hektik banget kerjaannya, nggak sempat untuk ngelihat chart segala macam. Kalian bisa menjadi seorang position trader, oke? Position trader itu kita sering juga long term trader ya, itu kita bilang, atau sebagai investor lah gitu ya. Paling sering dibilang itu sebagai investor. Ini maksudnya apa bang? Maksudnya adalah kita punya exit strategi itu bukan berdasarkan margin ya. Kita exit strategi kita tuh berdasarkan time ya, berdasarkan time frame, waktu. Jadi misalnya gini, oke, saya mau beli BBRI hari ini dan kemudian saya akan tabung terus BBRI itu ya dengan cara saya untuk tradingnya itu sebagai position trader, dan nanti ketika 5 tahun atau 10 tahun kemudian saya akan jual BBRI berapapun harganya. Itu namanya position trader, oke? Jadi kalau position trader itu biasanya kita melihat saham yang bagus dan kemudian kita menginvestasikan sejumlah uang di situ dan kita menentukan time frame-nya atau waktunya, sehingga di waktu yang sudah jatuh tempo tersebut, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, kita baru exit, oke? Sedangkan kalau intraday trader ini exit strateginya adalah berdasarkan margin, teman-teman ya. Margin itu apa? Jadi saya beli misalnya BBRI 3.500, ketika harganya sudah naik ke 3.550 atau ke 3.600 lah gitu ya, itu saya jual. Jadi saya di sini dapat margin sekitar 1-3% misalnya. Jadi margin saya 1-3% saya jual seperti itu. Nah, kalau swing trade ya itu exit strateginya berdasarkan keduanya ini teman-teman ya. Kalian bisa berdasarkan time juga, bisa berdasarkan margin juga. Kalau saya sih lebih ke margin juga teman-teman, tapi margin lebih besar sedikit daripada si intraday trader. Jadi kalau intraday trader 1-3%, saya bisa, margin saya itu bisa sebesar mungkin dari 5% sampai ke 12% teman-teman sekali trade, oke? Jadi itu yang membedakan trading style ini. Nah, kalian tinggal pilih kalian tuh cocoknya menjadi style yang mana ya. Apakah kalian cocoknya di intraday kalau misalnya kalian punya waktu, atau kalian mau jadi swing trade, atau kalian mau jadi position trader. Kemudian angka keempat, ketika kalian sudah menentukan style kalian ya. Misalnya di sini saya bagi lagi tadi ya, position trader. Ini yang kedua ini adalah intraday ya, intraday trader, dan yang kedua ini adalah swing trader. Nah, ketika kalian sudah menentukan trading style kalian harus belajar yang namanya tekniknya teman-teman ya, tekniknya. Untuk position trader ya, kalian belajarlah yang namanya lebih ke value investing, oke? Apa tuh bang value investing? Value investing itu adalah salah satu cara menganalisa saham secara fundamental untuk mengetahui apakah harga saham ini tuh murah ya. Karena apa? Karena kalian tuh mainnya jangka panjang. Kalau misalnya kalian tahu harga saham saat ini itu murah, jadi itu akan mereduce resiko kalian kalau misalnya kalian bisa menghitung suatu value dari saham itu dengan benar, oke? Kalian bisa mulai dengan belajar fundamental analisis ya, kemudian kalian juga bisa belajar value investing basic, atau kalian mau lebih pro ya, kalian bisa bikin financial modeling. Ya, financial modeling, oke. Nah, financial modeling ini seperti forecasting ya, dengan menggunakan beberapa metode ya, ada DDM gitu ya, kalian, atau DFC gitu ya. Kalian terserah, kalian pilih. Kalau misalnya kalian sudah menguasai itu, nanti kalian bisa jadi value investor dan kalian bisa bermain sebagai position trader. Nah, kalau misalnya kalian lebih tertarik dengan intraday trader, oke, atau swing trader, ini kalian lebih condong ke technical analysis teman-teman ya. Oke, kenapa ke technical analysis lebih condong ya? Jadi ini bukan berarti kita mengabaikan fundamental ya, enggak ya. Jadi ini kalau di misalkan porsi ini sekitar 80% teknikalnya, 20% fundamental. Tetap ada fundamentalnya, tetapi itu tidak banyak ya. Sedangkan kalau yang tadi di sebelah kiri ini position trader, ini 80%-nya justru si value investing ini atau si fundamental, dan 20%-nya baru ke technical. Tetap harus ada technicalnya juga. Ya. Kenapa seperti ini teman-teman ya? Karena kalau misalnya kita sebagai intraday trader atau swing trader itu kita nggak mungkin melihat prospek saham itu 5 tahun ke depan, karena kita tradingnya itu harian teman-teman ya. Itu akan membuang-buang waktu kita aja, karena itu nggak relevan. Kita tradingnya cuma harian, tapi kita ngelihatnya kejauhan sampai 5 tahun, itu nggak relevan. Jadi kita lebih butuh sesuatu yang objektif, yang bisa dijadikan acuan untuk forecasting, yaitu adalah technical analysis. Karena technical analysis itu bergeraknya cukup cepat dan juga
itu based on harga atau price gitu ya. Jadi itu bisa diandalkan juga. Oke. Nah, kemudian saya mau jelaskan beberapa keuntungan dan juga kejelekan dari masing-masing gaya trading ini ya. Kalau misalnya kalian jadi position trader teman-teman ya, itu keuntungannya pertama, kalian nggak butuh sebentar. Untuk position trader teman-teman, position trader ya, ini kelebihan pertamanya kalian nggak butuh banyak waktu teman-teman ya, nggak butuh waktu banyak untuk melakukan analisa ya. Jadi kalian melakukan analisanya cuma 1 hari untuk ya mungkin sampai beberapa tahun ke depan ya. Mungkin nanti di tiap bulan kalian cuma ngecek harganya udah sampai mana gitu ya. Jadi nggak makan atau nggak menyita banyak waktu. Tapi minusnya teman-teman ya, kalau misalnya kalian salah posisi ya, atau kalian belinya itu di waktu yang nggak tepat, oke, dan kalian misalnya salah juga menghitung value-nya ya, ternyata harusnya value-nya udah ketinggian tapi menurut kalian itu kerendahan ya, itu nanti kalian akan rugi banyak ya. Rugi banyak tuh maksudnya apa? Kalian bisa rugi duit ya, rugi materinya, rugi modal ya, dan juga rugi waktu teman-teman. Karena apa? Karena kalian tuh nunggu, oke, nunggu sampai 5 tahun itu nggak sebentar ya. Jadi itu kalian rugi waktu dan juga rugi uang, oke. Nah, sedangkan kalau yang si swing trader ya, si swing dan juga intraday ini kebalikannya ya. Ini plusnya kalian tuh cepat ya. Kalian perputarannya tuh cepat. Perputarannya cepat. Jadi kalian dengan uang 500.000 ya, itu 1 bulan tuh perputaran 500.000 itu mungkin bisa jadi beberapa juta ya. Karena kalian trading 500.000 hari ini, besok sore jual, udah ada 500.000 lagi kalau misalnya untung. Kalau misalnya rugi mungkin kurang sedikit ya. Terus besokannya putar lagi gitu terus ya. Jadi perputarannya jadi besar uangnya. Dengan uang 500.000 perputaran uangnya jadi besar. Tetapi negatifnya adalah kalian tuh harus meluangkan banyak waktu. Oke. Banyak waktu dan effort teman-teman ya. Effortnya untuk apa? Untuk belajar teman-teman. Karena untuk belajar technical analysis itu kalian butuh effort dan juga butuh niat lebih teman-teman. Karena itu nggak gampang. Oke. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing style trading. Nah, sekarang gini, buat kalian yang oke deh bang, gue pengen jadi intraday trader aja deh atau swing trader, tapi gue nggak ngerti bang dan gue males banget belajar gitu ya. Jadi gue pengennya jadi position trader aja deh, gue jadi investor aja deh. Tapi gue investor juga gimana ya, gue malas juga nih belajar fundamental gitu ya. Kalau misalnya seperti itu sih ya kalian jangan trading saham ya. Kalau misalnya kalian nggak mau meluangkan waktu untuk belajar atau sekedar ingin tahu lah teknik tersebut gitu, kalian ya jangan trading saham karena ini instrumen yang cukup berbahaya kalau misalnya kalian tidak mengerti tentang tekniknya gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya kalian mau ngikutin, oke deh bang, gue mau jadi investor aja karena gue lebih suka konsepnya nabung saham nih yang lagi digejor-gejorin sama pemerintah. Oke, bisa teman-teman ya. Kita misalnya misalnya kita pengennya nabung saham seperti itu bisa teman-teman ya, nabung saham dengan uang tadi kan 500.000 ya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kita mau menjadi investor atau nabung saham aja tuh 500.000 gimana? Bisa, kalian setiap bulan ya, per bulan kalian tabung 500.000-nya, oke, di satu saham. Ini tips berikutnya ya, kalian fokus ke satu saham. Kenapa satu saham? Karena modal kalian 500.000 gitu ya. Kalau misalnya modal kalian 500 juta, kalian mau ke 10 saham sih nggak masalah gitu. Tapi ini modal kalian 500.000, kalian harus fokus supaya nanti jadi besar, oke? Dan kalau misalnya kayak gitu, saya pilih saham yang mana bang? Ya tadi ya, kalian harus belajar yang namanya value investing. Kalau misalnya kalian nggak ngerti value investing, saya kasih bocoran ya. Kalian tinggal lihat saham-saham yang ada di IDX 30. Oke. Kalian lihat saham-saham yang ada di IDX 30, kalian pilih karena saham itu secara fundamental bisa dibilang sudah sehat. Dan juga tips kedua adalah kalian pilihlah sektornya adalah finance ya. Finance itu dalam hal ini adalah banking. Oke. Atau yang kedua, pilihlah consumers. Kenapa dua ini ya? Karena dua ini adalah yang menopang ekonomi Indonesia. Jadi secara nggak langsung atau secara kasarnya, kalau misalnya dua sektor ini hancur, Indonesia itu ya kolaps gitu kan. Jadi dan juga kenapa dua ini? Karena dua ini adalah sektor yang bisnisnya paling stabil teman-teman. Stabil maksudnya di sini adalah nggak ada perusahaan banking atau consumers yang mau rugi. Sebenarnya gini loh, semua perusahaan sih memang nggak mau rugi ya.
pada dasarnya. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan dengan sektor misalnya pertambangan ya, kayak energi gitu, kayak perusahaan batu bara dan segala macam, itu kan sangat sensitif dengan kebijakan-kebijakan internasional yang kita nggak bisa kontrol. Dan juga itu efeknya lumayan ya. Kalau misalnya contohnya kemarin, kasus kemarin, contohnya pada saat batu bara itu harganya turun jatuh, saham-saham batu bara juga turun jatuh parah. Tetapi kalau misalnya di sektor banking dan consumers ya, itu kan marketnya di Indonesia, market dalam negeri ya. Dan juga finance itu kan bisa dibilang kan penopang ekonomi negara. Jadi ini cenderung stable. Kalau kalian mau invest di suatu saham secara jangka panjang ya, untuk nabung, untuk pemula ya, yang kalian nggak ngerti tentang fundamental, nggak ngerti tentang cara milih saham, saran saya kalian ke IDX 30 terus cari sektor di banking dan juga consumers dua ini. Kalau misalnya kalian malas lagi teman-teman ya, gue kasih 4 saham pilihan yang bisa ditradingkan atau bisa dijadikan investasi dengan modal 500.000 nih ya satu lotnya, oke. Yang pertama itu ada S1R teman-teman, kalian bisa lihat namanya S1R nanti kayak gimana. Kenapa S1R? Karena nanti saya jelasin ya. Yang kedua ini, yang pertama S1R, yang kedua itu ada BBTN, oke. Yang kedua, dan yang ketiga itu ada JPFA teman-teman. Yang ketiga JPFA. Dan yang keempat ada HMSP. Kenapa 4 saham ini bang? Ya ini sih 4 saham dari berbagai banyak saham yang benar-benar bisa kalian pilih banyak ya. Cuman kenapa gue rekomen ini? Yang pertama adalah 4-4-nya ini termasuk ke IDX 30. Itu yang pertama, oke. Yang kedua ini 4-4-nya ini termasuk dalam sektor ini teman-teman ya. Sektor banking dan consumers. Kecuali S1R mungkin dia lebih ke retail. Cuman kita lihat gini loh. S1R itu bisnisnya di mana-mana di Indonesia gitu ya. Jadi tokonya pun di mana-mana dan gue pas masuk S1R tuh nggak pernah sepi juga gitu S1R. Jadi gue melihat ini bisnisnya untuk beberapa tahun ke depan dia secara brand juga bagus dan secara bisnis juga bagus menurut gue untuk 10 tahun ke depan. Jadi ya ini yang menjadi acuan pertama gue gitu ya. Dan yang kedua secara chart monthly-nya teman-teman, ini berempat ini masih ada tendensi untuk up ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara chart monthly-nya, kalian lihat teknikalnya itu masih ada tendensi untuk up, oke? Dan secara fundamentalnya pun mereka berempat ini nggak jelek-jelek amat ya. Mungkin sekarang lagi hancur karena memang corona segala macam, tapi gue percaya berempat ini punya kekuatan untuk recover, oke? So itu adalah langkah-langkah ya. Kalau misalnya kalian sudah seperti ini, kalian sudah menetapkan ya udah, kalian tinggal milih. Oke, gue mau milih BBTN aja deh karena dia banking terus BUMN segala macam. Gue mau nabung 500.000 per bulan. Oke, kalian tinggal kalau sudah ketemu sahamnya kalian tinggal bikin jadwal teman-teman. Setiap bulan nih, setiap tanggal berapa. Oke deh, gue setiap tanggal, misalnya tanggal 1 ya. Setiap tanggal 1 awal bulan gitu ya. Awal bulan. Gue bakal store 500.000 ke saham BBTN. Ya, gue akan beli saham BBTN 500.000. Jadi kita cicil teman-teman ya, cicil. Jadi belinya seperti itu nyicil. Nah itu kalau misalnya kalian mau nabung saham. Tapi kalau misalnya kalian mau trading atau mau jadi swing trader atau intraday, kalian bisa 500.000-nya ini kalian keluar masuk aja di 4 saham ini terus-terus gitu ya. Kalau misalnya naik, jual, beli, jual, beli, jual, beli seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk mengembangkan duit yang kecil jadi besar nantinya. Nanti kalian boleh bandingin sendiri aja teman-teman ya. Kalian boleh compare masing-masing sendiri ya tadi ya. Tadi kan kalian kan ada nabung 1 juta gitu ya. Di bank. Ini kan nabung di bank 1 juta. Terus nih di saham kalian 500.000 ya. Kalian compare nanti setelah 10 tahun ya, setelah 5 tahun ya. 5 tahun, ini juga 5 tahun. Itu nanti rekening mana yang lebih gendut ya. Nanti kalian bisa compare sendiri ya teman-teman. Itu kenapa kalau gue nggak mau bilang kalau misalnya saham pasti lebih gendut, enggak gitu. Cuma nanti mudah-mudahan kalian akan terbuka setelah 5 tahun ya. Kalian ketika ngelihat rekening bank dan rekening saham itu nanti perbedaannya jauh apa enggak, kalian akan buktikan sendiri. Dan kalian akan sadar bahwa investasi itu menjadi hal yang sangat penting kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi itu yang mau gue sharing hari ini tentang gimana sih caranya ngembangin duit kecil dan kita bisa investasi saham dengan uang yang tidak besar. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian juga bisa mengambil sesuatu dari apa yang gue sharing hari ini teman-teman. Dan juga gue mau ngingetin lagi sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah dan kalian bisa langsung join, kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video di channel ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya teman-teman.
Dan mungkin videonya sampai sini dulu. Sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa mengambil ilmu atau mengambil sesuatu dari yang gue sharing hari ini. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video ini, menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.